Perkenalkan, nama saya Diosi Gracia Enosa Putri dengan NIM 1218004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa artikel yang telah saya baca yang terkait dengan COVID-19, korupsi, dan Pancasila. Langsung saja, pada artikel pertama saya berasal dari Detik News dengan judul Mensos Juliari Batubara tersangka suap Bansos. Ini konstruksi kasusnya. Kemudian yang kedua ada dari CNN Indonesia dengan judul Kronologi Mensos Juliari jadi tersangka kasus Bansos Corona. Jadi menurut CNN Indonesia, KPK telah membeberkan mengenai beberapa tersangka dari kasus korupsi. Ada 5 orang. Yang pertama tentunya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Yang kedua ada Matius Joko Santoso dan Adi Wayono. Kemudian keempat dan kelima merupakan para rekanan yang mengikuti tindakan kasus korupsi ini dengan inisial EK dan SM. Awal mula dari korupsi ini karena pemerintah ingin memberikan bantuan dana berupa sembako sebesar 5,9 triliun yang akan dibagikan kepada masyarakat dengan tiap paket sembako senilai 300.000. Tetapi karena Mensos Juliari menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wayono sebagai pejabat pembuat komitmen yang kemudian mereka menjadi pelaksana dalam proyek tersebut dengan menunjuk langsung para rekanan yaitu EK dan SN tadi, dan mereka ternyata melakukan kesepakatan di mana paket sembako yang nilainya per paket sembako itu 300.000, kemudian mereka ambil fee sebesar 10.000 per paket. Dan menurut CNN Indonesia, total yang diterima oleh Juliari itu sebesar 8,2 miliar. Nah, berdasarkan artikel pertama dan artikel kedua ini tentunya sangat bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dapat dilihat jika implementasi Pancasila tidak benar-benar dilakukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Sosial Juliari. Jika kita lihat isi Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dari kasus korupsi ini tentu tidak mencerminkan ya, karena agama apapun tidak mengajarkan untuk korupsi, karena korupsi juga merupakan memberi dampak yang buruk kepada masyarakat. Itu sila pertama tidak tercermin dalam tindakan ini. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat kita ketahui memang korupsi tidak merupakan sebuah ketidakadilan, oleh karena itu juga tidak mencerminkan pada Pancasila sila kedua ini. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menurut saya, jika Persatuan Indonesia ini dapat tercapai jika sila pertama dan hingga sila kelima dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun jika masih kurang diimplementasikannya, Persatuan Indonesia ini menurut saya sulit untuk dikatakan dapat terjalin, karena membutuhkan keterkaitan antara sila yang satu hingga yang sila yang lain. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Tentunya Menteri Sosial Juliari sebagai wakil rakyat harusnya mampu berpikir dalam bertindaknya, karena apa yang dia lakukan ini sangat bertentangan dengan sila keempat ini. Karena dia sebagai wakil rakyat seharusnya memberikan support atau dukungan dan membantu masyarakat, bukannya dengan mengkorupsi atau mengkritiki uang yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, tapi malah dia ambil sebagian dan malah digunakan untuk keperluan pribadinya. Padahal dana ini sangat penting bagi masyarakat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu dengan
namanya tindakan korupsi sangat bertentangan dengan namanya keadilan, karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, terutama ini sekarang masyarakat, pihak banyak yang dirugikan. Padahal dana bansos ini diperuntukkan ke masyarakat, diperuntukkan oleh pemerintah bagi masyarakat karena adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali masyarakat yang di PHK. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan berupa sembako per paket ini, tetapi malah dikorupsi oleh pegawai dari pemerintah. Oleh karena itu, dari tindakan ini sangat bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Kelima sila itu bertentangan sekali dengan tindakan ini. Kemudian itu merupakan sisi negatif yang terjadi. Namun pada artikel ketiga yang telah saya baca dari Kompas dengan judul Segera Dimulai, ini 4 tahapan dan kelompok prioritas vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Jadi pada artikel ini pemerintah telah memberikan prioritas kepada masyarakat yang akan divaksinasi. Berikut merupakan isi dari artikelnya. Menurut juru bicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan ada 4 tahapan dalam pemberian vaksinasi. Yang pertama, tahap pertama itu dimulai dari Januari hingga April 2021. Sasarannya adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap 2, Januari hingga April 2021, adapun sasarannya adalah yang pertama, petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian sasaran yang kedua adalah kelompok usia lanjut, yaitu di atas usia 60 tahun. Untuk tahapan ketiga dimulai April 2021 hingga Maret 2022. Pada tahap 3 ini menyasar kepada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap keempat, April 2021 hingga Maret 2022, vaksin ini diberikan pemerintah, sasarannya adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya, dan dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Jadi sesuai dengan vaksin yang tersedia, jika ada di daerah ini maka akan diberikan kepada daerah tersebut. Jadi sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Kemudian menurut WHO, kelompok prioritas yang disarankan adalah yang pertama, petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas. Yang kedua, kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat. Indikasi pemberian disesuaikan dengan profil keamanan masing-masing vaksin. Kemudian yang ketiga, kelompok sosial atau pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, yaitu contohnya adalah petugas publik seperti yang telah diberikan pada tahap-tahap. Nah, menurut saya dengan adanya pemberian prioritas sesuai dengan tahap-tahap, ini menandakan pemerintah juga sudah cukup adil dan berkesinambungan dengan sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia dipastikan akan mendapat, namun berdasarkan prioritas. Jadi menurut saya yang satu hal yang disayangkan adalah adanya tindakan korupsi. Seharusnya tindakan korupsi itu tidak boleh dilakukan, terutama dengan wakil rakyat, karena wakil rakyat itu mensupport, mendukung rakyat, bukannya malah menggerogoti kepentingan rakyat. Jadi menurut saya untuk mengatasinya dapat ditetapkan peraturan pemerintah, mungkin peraturan yang urgent, yang darurat, sehingga tidak ada yang melakukan
korupsi. Seperti itu menurut saya, dan dari pandangan saya, kiranya pemahaman ini atau video ini bisa memberikan pemahaman baru ataupun informasi dan menambah wawasan, dan kiranya semoga kita diberi kesehatan selalu pada saat masa pandemi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.